upside-nya dia akan ngetes lagi highest terakhirnya, resistance terakhirnya di 7.800. Untuk stop loss-nya di 6.900. Untuk tekim. Lalu INKP persis sama kayak ininya, saudaranya si tekim. Kembarnya tekim ya. Betul. Tekim ini kemarin INKP, kan Pak. INKP. Ya. Sebenarnya sudah capai target ya. Ini pola rectangle ya. Jadi dia konsolidasi lama, terus dia nge-break dan sudah nyampai di di targetnya di 9.700. Sekarang sama kayak si Tekim lagi bikin flag. Untuk peluang belinya kalau misalnya dikasih di area sini 8850 sampai dengan 8950 itu bisa pertimbangkan untuk beli. Targetnya sendiri untuk INKP masih ada upside sampai dengan resistance sebelumnya di 10.275 lalu 11.250 di area sini. Untuk Tekim dan INKP. Oke, paling itu dulu tuh Mas. Ada berapa tadi? 4 saham properti, 4 saham infrastruktur, Tekim, INKP dan Saratoga. Ya. Ini ada pertanyaan, Pak. Saham PNLF, Pak. Panin Saham Life. Panin PNLF, ya, Panin Life. Oke. Gimana nih Mas? Yang ditanya? Minta dibahas secara teknikalnya, Pak. Pandangan Bapak terhadap PNLF ini, jika mau beli, mungkin targetnya berapa atau stop loss-nya berapa? Panin Life ya. Panin Life ini kalau dihitung wave sebenarnya sudah masuk kemarin tuh sudah masuk koreksi, jadi kita lagi nyoba ini dulu ya. Target optimisnya sama kita ngikutin dengan angka Fibo. Harusnya daerah sini nih. Sekarang 492. Kalau dari ininya sih sudah kena nih ya. Dari targetnya sendiri. Mungkin target optimisnya kita ngikutin aja dari Fibo-nya. Bentar saya hapus dulu. Iya, tadi sudah benar di sini di 482 itu area ininya ya. Area kalau misalnya sudah profit ya tinggal pasang trailing stop aja. Jadi ya sekarang tinggal lihat profit run, tinggal ngikutin dari level-level Fibo-nya. Harusnya balik lagi ke level psikologis ya di angka 500 itu pasti ada ini jadi resisten juga di angka Resisten 500. logis ya, Pak. Ya, dari 500 mungkin ke 520 terus ke 570. Seperti itu, Mas. Untuk beli sendiri memang tidak disarankan atau bagaimana, Pak, kalau pandangan Pak Afif, Pak, terkait Kalau PNLF ini? kalau panin kalau saya pribadi bukan tipe yang ngejer sih Mas. Jadi saya masih nunggu momentum untuk swing low-nya. Jadi kalau misalnya saya dikasih nih turun untuk pullback, Ya. anggaplah di 2, 3, 4
Di 414 ini mungkin saya akan beli kalau dikasih. Jadi area pantulan 414 ya Pak? 414. Itu untuk membentuk swing low untuk naik lagi ya Pak ya? Untuk kita lihat lagi nanti apakah dia cuman apa namanya retracement untuk naik lagi apa cuman naik sedikit untuk turun. Karena kalau ini kan kita lagi bahas teknikal ya. Kalau misalnya kita ngomong ke fundanya eh kayaknya udah ketinggian sih kalau kalau kata saya ya, tapi nggak tahu deh kalau misalnya ternyata diapresiasi market masih bisa naik lagi. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak atas PNLF. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Ya, Sore bicara cup and handle, apakah BPTN masih potensi cup and handle atau sudah gagal? Terima kasih. BPTN. Belum, belum gagal. Bisa ini kan selama dia masih sebentar. Selama dia belum turun dari low yang di sini 1485, dia mungkin masih apa namanya? Masih konsolidasi dulu. Jadi kalau secara apa namanya? Secara teorinya masih berlaku untuk BBTN. Sama ini mirip soalnya sama BTPS. Ini juga waktu itu kan pernah tak rekomen juga ya. Jadi di sini habis itu dia naik dites lagi. Kalau misalnya dijebol yang di bawah ini eh, kemungkinan batal seperti itu. Jadi masih masih ada upside ini sama nih untuk BTPS dari yang banking ya. Jadi kan Ya, untuk itu banking upside-nya. beberapa hmm, Ya, gimana Pak? iya untuk yang apa banking kalau lihat yang besarnya nih, yang big cap kayak apa namanya BBCA, BBRI, BMRI itu kan sudah naik dan ya kalau lihat data foreign flow yang naikin kan mereka semua tuh. Tapi kan ada beberapa banking yang masih lagging kayak ini nih setelah turun banyak dan ya secara teorinya udah benar ketika downtrend pattern inilah yang menunjukkan pattern reversalnya dia untuk naik lagi gitu kan. Pattern apa cup and handle ini. Ada beberapa kayak BTN yang lagging, terus BTPS apa lagi ya? Udah itu aja. BDMN sudah. Ini mau di ini juga siapa tahu Ya, bisa jadi stock pick. boleh Pak. Karena ini menarik juga ini Pak. Cup and handle-nya belum batal ya Pak. Iya, betul. Untuk BTPS area untuk belinya, jadi kan kadang-kadang gini Mas, meskipun si chartnya bagus, tapi kalau sektoralnya nggak mendukung, biasanya ikut keseret juga tuh si sahamnya kan. Padahal apa namanya dia ini kan tadi yang saya bilang kan termasuk lagging, yang lain udah naik kok dia belum belum naik naik. Jadi kalau ada kesempatan beli ya di area sini di lowestnya ini di 2860 sampai Ya. 2000 agak naikin dikit deh 2860 sampai 2920 lah untuk area buy-nya. Untuk stop loss-nya di mana? Di bawah sini di 2700. Upside untuk BTPS masih bisa ini untuk target apa handle-nya di 3240 sama nih di area sini juga. Terus untuk cup-nya di 3600 area situ. Cukup jauh ya Pak, masih ya Pak. 3000 Masih di upside lumayan. 3600. Betul. Untuk banking, oh yang tadi saya balik lagi ya, yang BBT. BPTN ya Pak.
BBTN sama ini apa namanya, view-nya masih, kalau ditanya tadi sudah batal atau belum, belum. Dia masih apa namanya, ya masih konsolidasi dulu. Kalau dia bisa break target apa, neckline-nya yang di berapa ini, 1630, ada potensi untuk ngejar target handle-nya dulu di 1770, lalu cap-nya di 1890. Untuk area masuknya, untuk area belinya, kalau dikasih turun sampai dengan, dan di sini ada gap ya, sampai dengan area sini agak gede ya, di 1505 sampai dengan 1560, lumayan. Di sini area belinya sekitar 3%, range area belinya itu bisa pertimbangkan untuk masuk sekitar 4% malah kalau dikasih, atau sampai dengan gap aja 1535 1535 ya Pak. 35 sampai dengan 1560. 1560. Ya. Stop lossnya if close di bawah 1485. 1485 ya Pak. Stop lossnya betul. Mungkin lanjut ke pertanyaan kali ya Pak. Boleh, silakan Mas. Ini ada yang bertanya terkait technical analisanya BBNI Pak. BBNI. Ya. BBNI. Mirip-mirip ya, masih sama tuh polanya, cup and handle juga. Kalau dari pola sudah nyampe target, yang untuk handle-nya apakah masih ada upside selama dia masih bisa bertahan ya. Kita tarik untuk ini dulu. Untuk ini kan cup yang besarnya ada potensi sampai dengan 10.150 untuk target optimisnya ya, akan ke 10.150. Cuman untuk dari pola candle-nya sendiri agak kurang menarik. Jadi kalau misalnya dikasih kesempatan masuk, bisa coba pertimbangkan untuk masuk di neckline yang ini nih, cup handle-nya itu di sebentar 8675, sekitar 3% dari harga sekarang. 8675 ya Pak. 8675. Stop loss-nya di sini agak dekat, atau ya agak jauh lagi deh. Tapi kalau di sini udah pasti confirm batal ininya. Ya. Jadi downtrend Ya, di Pak. Iya, di 8150. Ini udah support, bukan support lagi, udah mendingan jangan masuk kalau udah lewat area-area sini. BNI ya. Tapi kalau bank-bank besar ini sampai jatuh ke area-area yang tadi itu indeksnya sudah hancur lebur ya Pak ya? Harusnya iya Mas. Ya. Jadi oke, kita finance ya. Nah ini nih, itu ada pola sama, ini kan kayak pertanyaan yang tadi. Jadi dia nanya kalau misalnya seperti ini itu bisa dibilang nggak valid apa gimana gitu kan. Kalau menurut saya sih masih valid, jadi masih termasuk konsolidasi selama dia nggak keluar dari lowest bawahnya ini. Kalau dia udah break gitu. Handle-nya ya Pak ya? Iya betul, lowest handle-nya. Jadi dia masih masih konsolidasi dulu. Nah ini finance, ini luar biasa sekali ini kalau misalnya kejadian, mungkin indeks kita bisa ke 8.000, 8.500. Dia masih nyoba untuk nge-break ini kan IHNS ya, inverted head and shoulder. Ya, head and shoulder.
Kemarin dia udah nyoba tapi dia bikin shadow, bikin wick, gagal. Ya ini yang bantingan kemarin setelah TH itu kan tutup turun tuh. Sekarang diapresiasi sama market dengan candle merah.